Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Etika Profesi, Program Studi Informatika Universitas Islam Indonesia. Dan kali ini kita melanjutkan diskusi kita pada pertemuan ke-8 dengan topik masalah pengembangan sistem informasi dan eskalasi komitmen. Ini saya ambil data yang dibuat oleh Standish Group yang hampir rutin tiap beberapa tahun mengeluarkan laporan terkait dengan masalah proyek pengembangan sistem informasi. Dan kalau kita lihat dalam tayangan, pola yang kita temukan dari tahun 2004 sampai 2020 ini mirip. Di situ ada proyek yang challenge, tertantang, kemudian ada yang fail, gagal, dan ada yang successful atau berhasil. Dan kalau kita lihat, ternyata yang paling besar adalah proyek yang tertantang. Proyek tertantang itu apa? Ada proyek yang selesai tetapi melebihi anggaran, terlambat dalam penyelesaiannya, dan spesifikasi sistem informasi atau software yang dihasilkan tidak seperti yang direncanakan di awal. Artinya kualitasnya lebih rendah. Ternyata ini mendominasi. Kemudian kalau kita lihat di data, sekitar 20%, kurang sedikit, proyek pengembangan informasi gagal, dan yang sukses, kalau kita lihat, itu fluktuatif. Misalnya pada tahun 2004 ada sekitar 30%, kemudian naik pada 2009, naik lagi 2014, tapi pada tahun 2020, setahun yang lalu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Standish Group, yang sukses itu pada kisaran 35%. Ini memunculkan pertanyaan. Di satu sisi, teknologi dalam pengembangan sistem informasi semakin canggih, metode pengembangan pun semakin beragam, tetapi ternyata tidak bisa meningkatkan tingkat kesuksesan proyek pengembangan sistem informasi secara signifikan. Nah, ini menjadi diskusi kita kali ini, dan ada beragam sebab yang didapatkan dari literatur, dari panel ahli. Kita tayangkan di sini beberapa di antaranya. Yang pertama adalah bahwa proyek yang bermasalah itu bisa karena pemahaman atas kebutuhan bisnis yang rendah. Pengembang atau developer yang biasanya orang teknis ini tidak punya wawasan bisnis yang memadai. Sehingga nanti akan terkait misalnya dengan yang nomor 5. Bagaimana mereka sanggup mampu untuk melakukan atau mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Ini menjadi alasan. Alasan yang lain misalnya adalah ketidakmampuan tim dalam mencapai konsensus prioritas, mana yang didahulukan, mana yang bisa ditaruh belakang, dan lain-lain. Hingga di sana nanti muncul konflik juga. Kemudian juga strategi eksekusi, ini juga mempengaruhi, karena kalau Anda bayangkan proyeknya itu tidak kecil dan besar, maka diperlukan strategi khusus untuk eksekusinya. Dan ini bisa menjadi masalah dalam pengembangan sistem. Tidak melibatkan pengguna akhir secara memadai, ini juga ditemukan dalam studi yang ada. Termasuk yang nomor 7 kalau kita lihat, pengembang ini bekerja dalam kamar-kamarnya sendiri, tidak ada komunikasi yang baik. Jadi mereka, kalau dalam bahasa Inggrisnya ini bekerja dalam silo, menggunakan pendekatan silo thinking. Jadi tidak mencoba menghubungkan antar komponen, antar aktor yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi. Masih ada daftar sebab yang lain. Misal yang nomor 8 kalau kita lihat, pemikiran bahwa lingkup dapat dipastikan di depan. Ada pemahaman yang nampaknya perlu diwaspadai ketika kita merasa bahwa di depan semuanya bisa jelas.
dalam kenyataan di lapangan itu hampir tidak mungkin. Karena selama proyek berjalan, apalagi proyek ini durasinya lama, ada banyak perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dan ini perlu diantisipasi. Kurangnya koordinasi juga menjadi bagian yang sering menyebabkan proyek gagal, bermasalah. Friksi antar aktor yang berperan di sana, karena definisi peran yang tidak begitu jelas. Kemudian juga ekspektasi yang berlebihan, ini juga mempengaruhi. Jadi pimpinan yang tidak paham dengan sistem informasi menggunakan pendekatan pokoknya. Pokoknya bisa ini, bisa itu, melampaui yang mungkin dicapai. Kurang disiplin, terlalu banyak orang juga ternyata bisa menyebabkan masalah dalam pengembangan software, termasuk menyepelekan soft skill. Jadi dalam pengembangan software tidak hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan soft skill termasuk komunikasi, menjual ide, beradu argumen, memobilisasi orang, dan lain-lain. Ini ada banyak sebab. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa ada runaway project? Ini project yang tadi saya sebutkan, selesai tetapi waktunya molor, biayanya membengkak, dan spesifikasi yang dihasilkan tidak seperti yang didesain di awal. Literatur mencatat bahwa eskalasi komitmen atau the escalation of commitment yang menyebabkan orang enggan meniup peluit untuk menyatakan, menandakan, atau memberitahu orang lain, termasuk dirinya sendiri, bahwa proyek tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sehingga ada alokasi sumber daya yang berakumulasi di sana, dan ini adalah indikasi dari eskalasi komitmen. Kita buat ilustrasi. Ilustrasinya misalnya Anda, ini adalah analis kredit sebuah bank. Kemudian Anda, salah satu tugas Anda adalah mereview proposal pengajuan kredit yang masuk. Misalnya ada proposal kredit 50 juta yang diajukan oleh X, dan ini harusnya 2 bulan sudah kembali, sudah dibayarkan lunas. Ternyata setelah 6 bulan, si X-nya datang kepada Anda sebagai analis kredit dan bercerita bahwa rencana yang dibuat dalam proposal tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Artinya ada masalah. Tapi si X ini mengatakan kepada Anda, Bapak atau Ibu, jika saya dapat tambah 50 juta lagi, insya Allah uang 50 juta yang kemarin diberikan itu akan bisa diselamatkan dan perusahaan tidak akan tutup. Sebagai analis kredit Anda akan berpikir, membuang 50 juta yang sudah diberikan sebelumnya dengan tanpa memberikan kredit lanjutan, atau membeli kemungkinan uang 50 juta tadi kembali tetapi dengan syarat menambah 50 juta lagi. Anda dihadapkan pada pilihan tidak mudah. Apakah akan memberikan kredit lagi 50 juta atau tidak? Nah, ketika pilihan kita adalah takut kehilangan 50 juta yang sudah diberikan di awal, dan kita membeli kemungkinan itu kembali, maka disitulah ada eskalasi komitmen. Jadi eskalasi ini terjadi ketika pengambil keputusan akan membuang sumber daya karena hal buruk yang terjadi. Karena tadi kita takut kehilangan 50 juta yang sudah diberikan di awal, maka eskalasi komitmen terjadi. Tambah lagi kredit 50 juta. Nah, ini terjadi dalam banyak pengembangan software atau sistem informasi. Sebagai contoh, sebuah proyek katakanlah direncanakan 2 tahun dengan biaya katakanlah 1 miliar misalnya. Setelah 2 tahun berjalan, ini baru selesai 50%. Sebagai pimpinan, kira-kira apa yang Anda lakukan? Akan membuang usaha yang sudah dialokasikan, sumber daya yang sudah diberikan selama proyek berjalan,
dengan resiko kehilangan uang katakanlah 1 miliar atau menambah katakanlah setengah miliar lagi dengan harapan proyek yang sedang dikerjakan bisa diselesaikan. Di sini tertantang dan bisa jadi itu pilihan yang tidak mudah juga. Makanya eskalasi komitmen ini terjadi. Minimal ada 4 sebab, Anda bisa tambahkan dari beberapa literatur yang lain. Yang pertama adalah perceptual biases, bias perseptual. Kenapa ini terjadi? Karena orang kita itu cenderung lebih suka, lebih mudah percaya pada informasi yang sudah sesuai dengan prekonsepsi kita. Kita sudah punya pemahaman awal dan ada informasi yang mendukung, maka kita cenderung percaya itu dibandingkan informasi yang tidak mendukung. Bagi contoh misalnya, kita dapat laporan setiap pekan, proyeknya berjalan dengan baik, dan terus mendapat masukan seperti itu, tiba-tiba ada orang yang mengatakan proyeknya akan gagal. Kira-kira kita akan percaya yang awal atau yang kedua? Nampaknya akan lebih mudah percaya pada yang pertama. Kenapa? Karena informasi yang pertama itu informasi yang mengkonfirmasi persepsi awal kita. Inilah yang menjadikan adanya eskalasi komitmen. Sebab kedua adalah judgmental biases, bias judgmental. Ini terjadi ketika kita punya penilaian awal terhadap sesuatu. Seperti contoh tadi, proposal usaha tadi. Kita melihat proposalnya bagus, menjanjikan, kemudian kita kasih 50 juta, ternyata kok bermasalah, kita agak sulit menerima. Pasti ada yang bisa diperbaiki misalnya. Itulah yang menjadikan juga komitmen yang bereskalasi. Kemudian yang ketiga adalah impression management, manajemen kesan atau impresi, menjaga muka, jaga image, kira-kira itu jadi. Masa sih kita sudah investasi sekian tahun, kita sudah keluar sekian banyak orang, sekian banyak uang, ternyata proyeknya kita hentikan. Daripada malu, daripada kesan yang terjadi tidak baik, kita selesaikan saja dengan tambahan sumber daya, tambahan uang, tambahan orang, tambahan waktu, dan lain-lain. Itu sebab ketiga. Kemudian sebab keempat adalah irasionalitas yang muncul dalam kompetisi. Ini mirip dengan situasi seperti ini. Misalnya ada lelang dengan kriteria khusus. Jadi kriterianya adalah orang yang memberi penawaran tertinggi ini akan menang. Tetapi orang yang memberi penawaran kedua tertinggi ini akan membayarkan uang yang disanggupi meskipun dia tidak menang. Nah, Anda bisa simulasikan misalnya. Ada sebuah barang, katakanlah si A menawar 100, kemudian si B menawar 200. Dan tidak ada lagi peserta yang lain. Maka pilihannya adalah si A ini akan naik di atas 200, atau dia kehilangan 100 meskipun tidak dapat barang. Orang akan cenderung naik di atas 200, katakanlah dia naik menjadi 300. Maka dilema akan muncul di B. B ini punya pilihan kehilangan 200 meskipun tidak dapat barang, atau dia naik di atas 300. Terus seperti itu. Persaingan usaha, persaingan bisnis, persaingan antar organisasi seringkali juga seperti itu. Jadi ketika berlomba-lomba untuk menghasilkan sesuatu, bisa jadi ada risiko-risiko yang itu tetap harus dihadapi meskipun dia tidak menjadi pemenang. Nah, 4 hal ini menjadi sebab eskalasi komitmen yang bisa menjelaskan mengapa banyak proyek sistem informasi yang meskipun bermasalah, tetapi tetap dijalankan terus dengan harapan akan terselesaikan dengan baik. Nah, ini contoh saja. Banyak sekali, ini contoh salah satu saja yang kita dapatkan dalam literatur. Nama proyeknya Confirm.
Ini adalah proyek untuk reservasi pesawat, peminjaman mobil, dan hotel dalam satu paket. Nah, sekarang kalau kita lihat contohnya banyak platform yang seperti ini. Nah, proyek ini dimulai tahun 88. Anda belum bisa membayangkan saat itu, berbeda dengan konteks yang sekarang, sudah kita lihat di depan mata. Proyek dimulai dengan anggaran 55,7 juta dolar dan rencana selesai 3 tahun. Tahun 92, 3 tahun lebih ini belum selesai. Dan dana yang dikeluarkan sudah lebih dari 2 kali lipat. Dan baru saat itu proyek dibatalkan. Nah, kita melihat mengapa sebegitu terlambat proyek dibatalkan, meskipun saya yakin masalah yang muncul karena proyek ini tidak hanya terjadi ketika 3,5 tahun, tapi ada masalah-masalah sepanjang proyek itu berjalan. Nah, ini perlu dijelaskan. Mengapa? Yang pertama adalah adanya tarikan antara kewajiban dan risiko. Ini terkait dengan yang kita sebut dengan meniup fluid, whistleblowing. Mengapa orang enggan meniup fluid? Ini karena ada risiko juga. Termasuk juga posisi mereka, apakah dia orang internal atau eksternal. Kalau kita orang internal meniup fluid, proyek dibatalkan, jadi pekerjaan kita hilang misalnya. Atau kalau itu pimpinan yang meniup fluid, kemudian proyek dibatalkan, dia kehilangan muka, banyak ceritanya. Nah, tapi ada 2 hal yang bisa untuk kita gunakan untuk memahami konteks organisasinya. Yang pertama adalah aspek tutup mulut atau mum effect. Ini kondisi di mana orang enggan menyampaikan informasi yang diketahuinya. Kemudian yang kedua adalah tutup telinga, yaitu deaf effect. Kondisi di mana orang enggan mendengarkan informasi. Lah, ini bisa kita buat kombinasi dan menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah ada organisasi yang mum effect-nya rendah, keengganan untuk tutup mulut rendah, dan keengganan untuk tutup telinga juga rendah. Ini organisasi yang sehat. Jadi orang, anggota organisasi menceritakan, menginformasikan yang terjadi, dan yang mendengar termasuk pimpinan juga berkenan melakukannya. Nah, kalau Anda mendapat organisasi seperti ini, harusnya sujud bersyukur. Karena ini sangat kondusif untuk pengembangan diri. Tapi di ujung atas sana, kanan atas, ada deaf, dumb, blind organization. Ini sumun, bukmun, umyun. Sulit mendengarkan, tidak mendengarkan, dan orang juga tidak mau menyampaikan informasi yang benar. Nah, kalau Anda berada di organisasi seperti ini, akan sangat baik kalau Anda pikirkanlah untuk pindah. Karena tidak akan sehat. Organisasi tidak akan berkembang dengan baik, dan nampaknya pekerja pun tidak akan bahagia di sana. Nah, ada gradasinya di sana, ada cover-up organization. Ini kecenderungan orang untuk enggan itu tinggi. Orang malas berbicara, malas menyampaikan, enggan menyampaikan informasi, meskipun orang cenderung masih mau mendengarkan. Ini bisa jadi juga ada faktor risiko. Atau sebaliknya, keengganan untuk mendengarkan ini tinggi, tetapi keengganan untuk berbicara ini rendah. Artinya apa? Orang berbicara, mau menyampaikan, tetapi orang tidak mau mendengarkan. Kalau yang tadi sebaliknya. Nah, sehingga ini akan memberikan gambaran kepada kita risiko yang bisa dihadapi ketika kita berada dalam konteks organisasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya, ketika orang enggan mendengar, tapi kita cenderung ingin bicara, ini punya risiko. Nanti akan kita beri contoh. Dan masih banyak konteks lain yang bisa Anda coba imajinasikan. Ini contohnya misalnya. Ada yang menyebutkan bahwa ketika kita meniup fluid, menyampaikan yang kita ketahui, itu bisa jadi menjadi bunuh diri karir. Jadi contoh misalnya yang pertama kalau Anda lihat secara sekilas di sana, bagi auditor internal, apakah mungkin misalnya saya pergi ke pimpinan, ke manajemen, dan menyampaikan misalnya proyek yang dibanggakan selama ini itu gagal.
tidak bermakna. Padahal pimpinan kita di mana-mana membanggakan proyek tersebut. Ini bunuh diri. Yang kedua juga mirip kalau Anda lihat. Jadi ada risiko-risiko yang bisa dihadapi. Tetapi ini bukan satu-satunya alasan untuk tidak menyampaikan. Tentu saja harus ditimbang risikonya seperti apa. Ini contoh beberapa kutipan dari literatur yang bisa Anda akses juga. Bagi contoh misalnya yang nomor 2 itu kalau Anda lihat. Ketika seseorang menyampaikan yang benar, kemudian dia diajak keluar makan siang bersama oleh pimpinannya yang nampaknya enggan mendengar. Jadi deaf effect-nya tinggi. Pimpinan mengatakan, saya sangat mengapresiasi yang kamu lakukan, tapi saya sudah tidak butuh kamu lagi. Ini risiko. Dan ini real terjadi di lapangan. Sehingga Anda mulai berpikir saat ini bahwa pertama, tidak semua proyek informasi itu sukses. Itu fakta di lapangan. Dan bahkan kalau dilihat tadi, antara yang sukses dengan yang challenge atau runaway project, itu lebih banyak runaway project. Tentu saja ini perlu dimitigasi. Bagaimana komitmen tadi tidak selalu naik. Meskipun tidak selalu mudah, tapi beberapa hal ini bisa menjadi pilihan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi deeskalasi, jadi tidak naik eskalasinya. Yang pertama adalah adanya perubahan dukungan dari pimpinan puncak. Ada perubahan mindset, perubahan perspektif, itu akan mempengaruhi. Kemudian ada kejutan di luar organisasi yang mengharuskan organisasi ini mulai berpikir dengan perspektif yang berbeda. Kemudian pimpinan proyeknya berubah dan lain-lain. Anda bisa lihat, termasuk nomor 4 misalnya Anda bisa lihat adanya toleransi dari pimpinan atau organisasi terhadap kegagalan yang berubah. Yang dulunya kata tidak mentoleransi kegagalan, sekarang sudah mulai gagal itu tidak apa-apa. Asal alasannya jelas, bisa dipertanggungjawabkan dan lain-lain. Termasuk kalau kita lihat di bawah di sana ada misalnya evaluasi yang rutin. Jadi evaluasi ini untuk juga melihat apakah masih layak dilanjutkan, kemungkinan berhasilnya sejauh mana dan lain-lain. Ini penting dan Anda bisa lihat satu persatu. Setiap pilihan itu punya implikasi. Bagi contoh misalnya evaluasi proyek. Pertanyaannya misalnya, apakah selama ini evaluasi proyek itu dilakukan rutin dan termasuk memasukkan kemungkinan keterselesaian dalam radarnya? Tidak selalu. Apakah kalau itu selalu diberikan kira-kira atau dilakukan kira-kira moral developer atau pengembang itu akan tetap terjaga dengan baik atau justru malah katakanlah muncul semacam demotivasi. Oh, pimpinan tidak percaya sama saya, tidak percaya dengan tim kita, tidak memberi dukungan. Jadi ada banyak hal yang bisa bermain di sana, yang saling berinteraksi dan kombinasi yang terbaik perlu dicari. Sehingga memastikan bahwa proyek informasi berjalan dengan baik adalah sesuatu yang menantang, dan di sana bisa jadi ada isu-isu etika. Termasuk tadi menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui untuk evaluasi dan lain-lain. Mudah-mudahan paparan singkat ini bisa memantik diskusi lanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.